Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya. Lama saya tidak membuat video karena memang kondisi pekerjaan yang sangat-sangat full. Semoga teman-teman di YouTube maupun di yang lainnya sehat-sehat selalu dan selalu mendapatkan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga kita selalu mendapat petunjuk dan semoga kita diberikan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan pada kesempatan ini saya mohon maaf, saya ingin berdiskusi, menyampaikan pemikiran saya tentang mengapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh iblis dan malaikat bersujud kepada Adam. Ini pemikiran saya, nanti kalau saya ada salah nanti bisa dikoreksi ataupun lewat komen dengan bahasa-bahasa yang santun, karena ini saya suka untuk diskusi, tapi mohon untuk bahasa-bahasa yang santun. Saya siap dikritik kalau seumpama pemikiran saya ini salah. Jadi saya berpikir gini, mengapa Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh malaikat dan iblis itu untuk bersujud kepada Nabi Adam. Nah, saya itu berpikir begini, ternyata bahwa iblis dan malaikat disuruh bersujud itu karena memang secara zat penyusunnya mereka itu memang harus bersujud. Jadi saya beri gambaran, ada di video, nanti saya buatkan video lagi tentang apa sih penyusunnya iblis dan apa penyusunnya malaikat. Kalau iblis kan dari api yang sangat panas dan malaikat itu dari cahaya. Lah, api yang sangat panas itu kan paling panas itu api berwarna putih seperti, dan itu mengarah pada listrik seperti petir yang paling besar energinya itu adalah petir yang berwarna putih, dan pengapian di mobil, di busi itu kan juga berwarna putih. Nah, untuk jelasnya nanti dibahas di video selanjutnya, dan ini juga pernah dibahas, saya melihat itu dari seorang bengkel yang menjelaskan bahwa setan itu sebenarnya energi listrik. Dan ini yang menarik, ada hal yang menarik di sini, bahwa malaikat itu dari nur cahaya putih, kemudian iblis itu dari api yang sangat panas, dan cahaya putih itu diciptakan hasil dari api yang sangat panas. Seperti tadi ada petir, ada loncatan itu di koil motor atau mobil itu jadi mengarahnya itu ke energi listrik, dan warna pada listrik itu mempengaruhi panasnya, mulai dari merah, biru, kuning sampai nanti tertinggi adalah putih. Terus dan Nabi Adam ini kan jadi antara iblis dan malaikat itu beda tipis sekali. Iblis itu dari panasnya, sedangkan malaikat itu dari cahayanya. Dan cahaya putih itu dihasilkan oleh listrik yang sangat panas. Jadi tipis sekali perbedaan antara malaikat dan iblis. Kemudian Adam itu diciptakan dari tanah. Dan tadi diasumsikan bahwa malaikat dan iblis itu kan energi listrik, memiliki energi listrik. Seberapapun energi listrik, jika mereka bertemu dengan tanah, maka mereka akan tergrounding. Jadi memang secara zatnya saja, zat penyusunnya memang tanah itu bisa menetralkan listrik seberapapun besar listriknya. Jadi harusnya itu iblis itu takut, setan itu takut dengan kita yang terbuat dari tanah. Tapi yang jadi masalah buat teman-teman itu mengapa kok masih banyak setan yang mengganggu manusia? Jadi mengapa masih banyak yang mengganggu manusia? Jadi ada yang berwarna merah, ada yang itu mungkin menandakan kekuatannya. Mungkin ada hitam, ada merah, ada
Kalau putih berarti energinya tinggi. Mungkin ini dari mungkin. Terus mengapa kok mereka masih bisa menggoda manusia? Jadi gini, manusia itu kan dari tanah, secara kodrat dia tanah, maka dia harus rendah. Tapi manusia sendiri itu karena kebodohannya, maka dia memiliki sifat langit, melawan kodrat. Nah itu mungkin itu yang membuat fungsi groundingnya itu tidak berhasil. Jadi dan untuk kita menjadi manusia yang sejati, manusia yang bersifat tanah, rendah hati, tawadhu, itu kalau di Jawa itu kan ada istilahnya, filosofi Jawa ya, semakin padi berisi maka semakin merunduk. Terus ada lagi, maksudnya berisi itu kan dengan ilmu ya. Jadi untuk kita menuju manusia yang sejati, manusia yang tawadhu, yang rendah hati, itu salah satunya adalah dengan ilmu. Semakin tinggi ilmu kita, maka kita akan mendekati manusia yang sejati, menuju kodrat. Paling kalau untuk sesuai kodratnya sebagai manusia mungkin tidak bisa, paling nggak kita mendekati, karena kita manusia biasa, tentu masih banyak hati yang kotor dan lain-lain. Mungkin pemikiran kita juga masih banyak ilmu yang tidak kita ketahui dan lain-lain. Jadi untuk menuju untuk manusia yang sempurna, manusia yang tanah, itu mungkin sulit. Dan ini yang apa tadi? Terus ya mungkin karena sifat manusia itu melawan kodratnya, harusnya tanah tapi dia bersifat langit. Mungkin itu membuat yang tidak berhasil menggrounding. Dan kalau nggak salah, Umar bin Khattab pernah berkata bahwa orang yang melihat jin maka dia harus syahadat ulang. Nah itu kan, kalau dia mampu melihat jin berani menampakkan diri pada manusia, itu berarti manusia itu sedang dalam keadaan lemah, atau keimanannya lemah, atau dia sudah menjauhi dari istilahnya bersifat sombong, ada kesombongan dalam hatinya, menjauhi dari sifat aslinya, sifat kodratnya, kodrat manusia. Jadi kita sebagai manusia tentu ini sebagai sebagai pelajaran buat kita untuk keselamatan kita. Untuk itu tidak perlu nggak usah mencari ilmu kanuragan atau apa. Cukup kita rendah hati, cukup kita berusaha untuk menjadi manusia yang sejati, manusia yang kita terbuat dari tanah. Kita harus selalu merendah, kita perbanyak ilmu, karena satu-satunya untuk kita merendah adalah kita harus berilmu. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat untuk semua. Dan apabila nanti dalam bahasan saya ini ada yang salah, itu mohon dikoreksi nanti di kolom komentar. Kita diskusi saja yang enak saja dengan bahasa yang satu. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.